flexing ini yang sekarang bahasanya flexing, saya lebih senang menyebutnya pamer ya, budaya pamer. Terus ada lagi yang mengaitkannya dengan hedonis, padahal itu dua entitas yang berbeda. Pamer, hedonis itu dua bahasan yang berbeda dan itu konteksnya juga berbeda. Kita mulai dulu dari flexing atau pamer itu. Flexing itu sebetulnya hasrat yang ada melekat pada manusia. Bahkan umurnya mungkin sama dengan umur manusia itu sendiri. Maka flexing itu nggak perlu dilarang. Flexing itu yang penting dikendalikan, dibuat rasional. Kenapa penting? Karena banyak hal, banyak variabel yang sebetulnya flexing itu sangat pantas, sangat pas, dan juga sangat diperbolehkan. Makanya kemudian agama itu udah mengakui flexing, janganlah engkau ria. Janganlah engkau ria itu berarti rianya sudah ada dalam manusia. Nah, maka kemudian kita tidak boleh ria, kita tidak boleh flexing dalam keadaan tertentu. Jadi sejauh rasionalitas flexing itu bisa dilakukan, flexing itu menurut saya sebuah keharusan. Karena kalau kita hitung, bayangin ya, betapa banyak jutawan yang muncul mendadak gara-gara flexing. Dan itu kita akui, kita apresiasi, kita senang. Bayangin kalau itu dilarang. Itu bisa kacau itu sebagian pendapatan orang yang mendapatkannya dari situ. Acara-acara kayak begini juga kalau tidak main flexing, nggak ditonton orang juga. Jadi pejabat itu takutnya satu, hanya kehilangan jabatan. Sama Tuhan aja nggak takut ya. Contoh, disumpah nih, begitu jadi menjadi direktur BUMN, jadi dirjen, jadi direktur, sumpah. Termasuk waktu masuk pegawai negeri pun disumpah. Ini berlaku umum, tidak hanya bagi untuk mengurangi yang hedon-hedon ini, yang pamer-pamer berkelebihan, tetapi mengurangi korupsi juga. Saya yakinnya ini cara yang paling baik, yaitu kalau ada yang hedon di bawah 2 tingkat ke atas itu ditegur juga. Jadi kalau ini melakukan hedon walaupun atasannya tidak, maka atasannya itu termasuk yang bersalah. Karena apa? Membiarkan anak buahnya melakukan hedon. Atasnya lagi, jadi ya harus dikasih kasih catatan hitam bagi pejabat di atasnya. Nah, kalau yang ada korupsi di sini, di atasnya itu harus diberhentikan dari jabatannya, bukan dipecat, karena dia tidak melakukan korupsi, tapi harus diberhentikan dari jabatannya. Di atasnya lagi diberhentikan dari jabatannya. Ini cara yang paling ampuh. Kayaknya pamerisme ini akan mempengaruhi perekonomian juga, karena gaya hidupnya itu bisa Kayaknya data Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa selain government expenditure, yang menggerakkan ekonomi itu adalah konsumtivisme. Jadi sikap konsumtif kita. Indonesia bisa roboh lama lebih cepat kemarin kalau kita tidak konsumtif. Ketika lagi COVID misalnya, tiba-tiba kita sangat kalap untuk beli barang-barang ya yang luar biasa di situ, dan itu sampai jadi meme gitu, bagaimana kita COVID, orang lain kita malah kalap dengan beberapa barang yang terkait dengan itu. Jadi konsumtivisme itu adalah sesuatu yang harus dipelihara, sesuatu yang harus dijaga, karena itu penahan ekonomi bangsa ini. Kalau enggak kita akan roboh duluan. Kita kan bangsa yang tingkat kreativitasnya itu sangat rendah, beda dengan Amerika. Disertasi saya tentang ekonomi kreatif, jadi saya meneliti tentang itu. Maka kalau salah satu yang menjadi buffer ekonomi kita itu adalah konsumtif. Nah, dalam konsumtivisme itu ada namanya pamer itu. Bayangin untuk apa kita makan-makan ya bagus-bagus, terus tidak boleh dipoto, tidak boleh diunggah gitu kan? Hanya dinikmati sendiri, itu nggak asik banget gitu. Kalau misalnya kayak gitu, apakah yang dilakukan sama pemerintah mengenai BPN atau kemarin Setnek atau Bea Cukai itu sudah tepat, Pak? Ya, sudah tepat tapi kurang greget. Kurang greget gimana? Kurang greget. Artinya jangan sampai oh jangan dong. Itu kan hanya untuk ini publik aja gitu. Iklan publik, tetapi kalau menurut saya
terapkan sesuatu yang real. Misal tadi ada yang hedon, atasannya peringatkan kalau perlu copot jabatan, tapi bukan dipecat. Atasan lagi, maka itu rakyat akan mengacungkan, kalau punya 4 jempol tangan diacungkan semua.